bahwa sesungguhnya nubuatan yang dibuat oleh Yesaya belum terjadi pada saat ditulis dalam kitab Ibrani, dalam kitab orang Yahudi. Di situ belum dikatakan orang Kristen, karena Kristen muncul istilahnya setelah dia datang. Itu yang dibicarakan dalam Yesaya 5 tadi. Orang Yahudi dahulu hanya mengatakan memang ada pencipta langit dan bumi, dan betul-betul mereka beribadah kepada Tuhan yang hidup, tidak beribadah kepada batu-batu, gunung-gunung, lembah, pohon-pohon dan sebagainya. Mereka memang beribadah kepada Tuhan yang hidup, itu percaya. Namun dalam kenyataan, nubuatan yang datang kepada Yesaya itu mereka percaya bahwa Mesias akan lahir, juru selamat akan lahir. Dan ini sering dibacakan di tempat-tempat ibadah orang Yahudi waktu itu. Bayangkan saja, sudah tertulis semuanya itu ribuan tahun sebelum dia lahir. Ya, dia tak berdaya. Ya, dia datang dalam kehinaan. Ya, dia diolok-olok. Bahkan dia tertikam pun sudah ada di sini. Bayangkan ribuan tahun yang lalu. Jadi bukan hanya dikatakan dia harus menderita, bahkan dikubur bersama orang-orang fasik, orang-orang jahat. Ya, kita tahu di kanan kirinya adalah penyamun-penyamun. Ya, orang yang paling jahat waktu itu di situ pada saat itu. Ya, bersama-sama dia dihukum mati. Sudah tertulis. Nampak dalam Yesaya 53 ini tentang kelahiran dia, kesengsaraan dia, kematian dia sudah jelas. Dan inilah yang saya mau katakan kepada saudara dan saya dalam penjara ini. Bahwa apa? Nubuatan semua yang ada dalam tangan saudara, Bible ini, tak satu pun tidak dinyatakan. Tidak satu pun tidak terjadi, semua terjadi. Dan ini sudah dilalui 2000 tahun yang lalu pada saat dia lahir ke dunia. Siapa lahir ke dunia? Siapa? Sebetulnya pencipta langit dan bumi itu yang lahir ke dunia. Dia sendiri itu di dalam nama Yesus Kristus. Dia datang, dia lahir dalam wujud manusia. Jadi tidak ada bedanya pencipta langit dan bumi dan Yesus Kristus. Cuma dia mau datang dalam rupa manusia. Ya tentu kalau dia mau datang dalam rupa manusia, dia dalam proses persalinan. Dia harus melalui ya wanita. Tapi dipilihnya lah wanita perawan namanya Maria. Yaitu suka-suka dia. Kenapa tidak melalui seorang janda atau yang sudah bersuami dan sebagainya? Yaitu jangan kita komentari lah. Tetapi dia memilih ya bukan janda, gadis perawan yang waktu itu memang bertunangan dengan Yusuf, tetapi belum ada persetubuhan. Karena itu nampak Yusuf mau menceraikan Maria tatkala dia tahu hamil. Ya, tetapi Roh Tuhan, Roh Kudus datang kepada Yusuf, jangan engkau ceraikan tunanganmu itu. Karena bayi yang ada dalam rahimnya itu berasal daripada Roh Tuhan. Sulit untuk dipercaya, tapi kenyataan saya mau katakan lewat pembacaan tadi yang pasti jelas dia lahir. Bahkan
menyebutkan tempat di mana dia lahir. Ya, tempat di mana dia lahir. Sering saya katakan dalam buku Mika. Ya, Mika 5 ayat 1. Hai engkau Bethlehem Efrata, engkau adalah yang terkecil di Yehuda, tetapi daripadamu lah akan lahir raja segala raja, yang kerajaannya tidak berawal dan tidak berakhir. Ini luar biasa. Jadi tempat di mana dia lahir pun sudah dinubuatkan. Ya, tidak di kota lain, tidak negeri lain, sudah disebut di Bethlehem Efrata. Itu desanya Efrata itu. Bethlehem katakanlah itu mungkin kecamatan, desanya adalah Efrata. Di situ dia lahir. Tapi saya mau mengarahkan khutbah ini adalah bahwa kuasa Tuhan, apa yang dijanjikan kepada dunia tidak pernah tidak ditepati. Dijanjikan kepada dunia bahwa dia akan datang. Sudah dikhotbahkan bolak-balik, dibacakan ini, dibuatan ini. Namun mereka sampai sekarang ini, saudaraku, sampai detik ini masih dibacakan terus dan mereka sedang menanti. Mereka-mereka yang belum Kristen, karena nggak semua orang Yahudi itu Kristen dan percaya bahwa dia sudah lahir, bahkan dia sudah naik kembali dan nubuatan dia akan datang. Ya, aneh bin ajaib, ajaib bin aneh, bahwa mereka yang mendapat nubuatan, mereka yang mendapat firman, mereka yang mendapat kabar tentang kelahiran, tapi mereka sendiri tidak mengaminkan, tidak percaya. Saya kira saya begitu sederhana menyampaikan pengertian daripada Yesaya 53 ini. Ya, sederhana sekali. Jadi itulah berita yang sampai sekarang ini saya ulang-ulangi mengatakan masih dibaca-bacakan, dalam arti mereka menanti-nantikan kedatangan Mesias. Amin. Saya masuk ke Yohanes 15. Ya. Di sini dia sudah lahir. Amin. Dia sudah lahir. Dia katakan apa? Ini dari lidah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Perkataannya bukan perkataan nabi atau siapa. Langsung dia yang memberikan perkataan ini. Ya, ditulis oleh Yohanes. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah penguasanya. Setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah akan dibersihkannya agar berbuah lebih banyak lagi. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau. Di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ranting tidak bisa menghasilkan buah dari dirinya sendiri. Karena itu tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau. Mintalah apa saja yang kau minta dalam namaku, maka engkau akan menerimanya. Ini luar biasa. Jadi satu hal yang saudara pegang di sini, penguasanya dikatakan di situ adalah Bapakulah katanya. Ini jangan salah mengartikan perkataan Yesus Kristus. Dia berbicara ini bukan sebagai Tuhan. Ingat ya, karena di dalamnya adalah manusia dan Tuhan. Kalau ada istilah Allah dan manusia, yang Rahman dan yang Rahim. Biar jangan bingung. Ya, pada saat itu dikatakan Bapakulah penguasanya. Ya, jadi suka-suka dari dia atau bapaknya? Tolong dijawab.
Bapaknya. Suka-suka Bapaknya, yaitu pencipta langit dan bumi. Pada saat dia mengatakan itu, dia seperti saudara dan saya manusia. Karena dia bukan menentukan itu. Makanya hati-hati mengartikan Allah dan manusia. Sama seperti dia mati, apakah dia mati sebagai Tuhan atau manusia? Manusia. Jangan pernah katakan Tuhanmu mati. Tuhan tak pernah mati. Yang mati itu adalah manusianya. Yang bangkit siapa? Manusianya juga. Yang naik siapa? Manusianya juga. Yang mau datang nanti siapa? Manusianya juga. Yang sudah menerima mahkota daripada pencipta langit dan bumi. Itu. Jadi ada banyak orang keliru memahami daripada Trinitas. Banyak orang keliru memahami siapa sesungguhnya dia. Jadi jangan katakan waktu dia teriak-teriak kesakitan, tatkala diseret, diludahi, diinjak, dilempari, bahkan disalibkan. Kalau dia Tuhan, kenapa enggak menyelamatkan dirinya? Betul. Karena saudara menganggap dia adalah Tuhan pencipta langit dan bukan. Bukan. Tatkala waktu Yesus ditangkap, ada satu murid-muridnya mencabut pedangnya dan membacok yang menangkap dia, putus kupingnya kan? Ingat cerita itu? Putus satu kupingnya. Marah waktu itu Yesus. Kenapa kau melakukan itu? Diambil kuping prajurit yang menangkap itu, ditempelkan kembali. Saya katakan ini luar biasa. Seolah-olah tidak terputus, ditempelkan kembali. Apa dikatakan kepada muridnya yang menebas kupingnya itu? Bukan aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Aku berdoa kepada Bapakku, malaikat di surga sebentar saja melindungi aku. Dia berbicara sebagai manusia. Bukan aku tidak bisa diselamatkan oleh Bapakku. Dia melindungiku, menjagaku. Maka setiap kecelakaan yang bakal datang kepadaku akan terhindar. Ini sering dikatakan Daud dalam Mazmur-Mazmurnya. Bahkan di dalam Mazmur 91 dia katakan itu. Dia akan mengutus malaikat-malaikatnya menyertaimu di setiap langkahmu, jalanmu. Dan malaikatnya itu akan menatang kakimu dengan tangannya, sehingga atau supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Dan tatkala juga Yesus dicobai oleh iblis, ya, pertama di padang gurun, engkau sudah lapar hai anak manusia, ada tertulis apa yang kau katakan maka terjadi. Itu ada batu-batu dekat kakimu, mintalah kepada Bapamu jadi roti biar kau makan. Apa dikatakannya? Manusia hidup bukan hanya dengan roti, tetapi setiap firman yang keluar daripada mulut. Dan tatkala iblis memperlihatkan kepada Yesus sebagai manusia waktu itu, bukan sebagai Tuhan, lihatlah sekitar ini, ditunjukkanlah kota Yerusalem. Aku akan memberikan itu kepadamu asal kau menyembahku. Apa kata Yesus pada itu? Ada tertulis, hanya Tuhan pencipta langit dan bumi, Elohim Bapakku yang di sorga saja yang patut ku sembah, yang patut disembah. Gagal si iblis, gagal iblis, dibawalah dia ke bumbungan bait suci Allah Tuhan. Dibawa dia ke atas, katakanlah di lotengnya, datang iblis katakan, lompatlah, jatuhkanlah dirimu ke bawah,
Karena ada tertulis seperti yang saya katakan tadi. Malaikat-malaikatnya akan disuruh dengan tangannya akan menatang kakimu sehingga tidak terantuk kepada batu. Apa jawab Yesus? Tidak layak menguji daripada Tuhan. Jadi saya mau katakan saudara-saudara, kalaupun khotbah itu sampai ke sana terlalu jauh, sebetulnya kita lebih fokus kepada bagaimana dia menggenapi semua yang sudah disampaikannya kepada para nabi, yaitu tentang kelahirannya, bagaimana dia tersiksa, bagaimana dia mati, dan bagaimana dia naik ke surga. Saya mau tanya sekarang, akhir daripada semuanya ini, apa nubuatan yang belum digenapi? Ada yang bisa menjawab? Setelah dia naik ke surga, ada nubuatan yang belum digenapi setelah dia naik ke surga? Yang keras. Kedatangan Bapa kedua kalinya. Amin. Kedatangannya kedua kalinya. Siapa itu yang datang? Dia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Sebagai manusia yang sudah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Karena dia bangkit dari kematian, itu menunjukkan nanti saudara dan saya, orang yang ada dalam pandangan Tuhan, akan mati, akan beristirahat dalam kemuliaannya, sehingga setiap orang yang beristirahat, orang yang mati, rest in peace, akan dibangkitkan nanti pada saat dia mau datang. Inilah mereka-mereka yang sudah mati mendahului ribuan atau berapa puluh ribu tahun yang lalu, menyongsong dia di awan-awan bersama dengan manusia pada saat itu yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Katakanlah orang yang berkenan di hadapannya. Tetapi orang yang mati di luar Tuhan tidak dibangkitkan. Baca nanti di Wahyu. Orang yang mati di luar Tuhan tidak dibangkitkan tatkala dia mau datang. Dan manusia di luar Tuhan, orang-orang jahat, orang-orang berdosa, tidak ikut menjemput dia di awan-awan. Ya, saya harus dengan tegas mengatakan rahasia ini. Ada banyak orang salah mengertikan begitu mati manusia katanya ke sorga. Jangan. Di Son Maradian itu salibnya orang Batak. Di sini beristirahat dalam damai, rest in peace. Itu beristirahat. Makanya nanti baca kitab Wahyu, di situ juga mayat-mayat berbicara kepada Tuhan. Kapan kau datang? Sudah bosan kami menunggu. Baca nanti. Saya nggak usah tunjuk-tunjuk pas ayatnya, terlalu malas Anda nanti membaca. Baca di situ, baca Wahyu itu, semua ada di situ. Berapa lama lagi kau Tuhan datang? Kami sudah bosan menunggu di dalam penantian ini. Apa kata Roh kepada, apa kata Tuhan? Bersabarlah, tunggu waktu. Aku akan membangkitkan kalian dari antara orang mati. Dan kalian yang mati dalam namaku akan menyongsongku di awan-awan. Dan manusia yang benar di mataku bersama-sama kalian dan malaikatku akan menyongsongku turun dari sorga dan menginjakkan kakinya di dunia ini. Kalau dia dulu terangkat ke sorga dengan disaksikan oleh banyak orang, dengan begitu juga dia turun ke dunia ini. Karena sudah tertulis, baca juga di situ. Di Kisah Para Rasul juga ada ditulis di situ. Waktu dia terangkat ke sorga, ada malaikat berkata kepada orang-orang yang melihat dia tercengang. Kenapakah kalian melihat ke atas, katanya. Kata malaikat itu kepada orang-orang tercengang.
Apa kata malaikat? Bukankah dia yang terangkat ke surga akan datang dalam rupa yang sama? Jadi sama dia turun nanti begini. Waktu itu dia naik begini. Dan menjadi mungkin pertanyaan bagi saudara. Kalau begitu, dia telanjang. Karena apa? Ya logika manusia kan sudah 2000 tahun yang lalu, udah beribu. Mana mungkin ada pakaian. Ya kan? Beribu-ribu tahun. Katakanlah dalam tahun ini datang dia. Ya wajarlah udah busuk. Dan banyak kali pertanyaan, apakah di sorga pakaian dia? Itu bukan urusan kita. Apakah di sorga dia makan dan minum? Jangan sampai Anda pikirkan di situ. Karena apa dikatakan setiap kita nanti di sorga memakai tubuh yang tidak waduh, yang tidak berakhir. Tubuh kita memakai bukan memakai yang tidak berakhir. Berarti bukan daging ini, bukan ini nanti. Jadi ini banyak orang, saya kasih rahasia Tuhan di sini. Banyak orang sejauh ini belum pernah memahami. Tidak perlu di surga makan dan minum. Karena makan dan minum adalah yang dibutuhkan oleh tubuh yang fana. Fana artinya berakhir. Tetapi yang kekal. Ya wajarlah sebagai manusia. Saya yakin jubahnya dulu dan kasutnya. Ya bisa saja. Itu juga yang sama dipakai. Terus di mana disimpan? Nggak usah lah ngaur kita menanyakan itu. Nggak sampai ke sini. Akan terjadi dan debat kusir. Ya, jadi berdosa kita ya. Aminkan aja lah. Sulit memang secara manusia. Saya mau katakan saudara, berapa tahun orang Israel keluar dari tanah Mesir? 40 tahun. Saya mau tanya kepada saudara, mereka itu lewat mall enggak? Padang pasir kawan, hutan belantara. Terus padang pasir itu panas atau dingin? Panas dan dingin, jangan salah bu. Jangan salah. Pada siang hari panasnya seperti api. Pada malam hari dinginnya seperti es. Kebalikannya itulah padang pasir. Saya mau tanya. Terus 40 tahun. Umur yang 1 tahun keluar dari Mesir. Bahkan sampai tanah Kanaan sudah 40 tahun. Terus pakaiannya yang mana? Ini. Buka jiwamu, buka pikiranmu. Pakaianmu dulu waktu 1 tahun keluar dari Mesir. Setelah engkau sampai ke Kanaan. Sanggup Anda pikirkan? Jawab dalam hati saudara-saudara. Itu aja. Ini aja tidak bisa terjawab oleh manusia. Tetapi luar biasa. Ya, yang pasti tidak mereka membeli apa-apa dari situ. Karena semuanya bukanlah daerah-daerah apa. Dicukupkan oleh Tuhan. Belum lagi saya berbicara tentang bagaimana mereka bisa tidak keliru. Karena apa? Sudah dikatakan, aku akan menuntunmu pada siang hari dengan tiang awan. Mereka melihat awan itu berjalan seperti ini. Lihat, tolong lihat saya saudaraku. Nih, ini tiang berupa awan berjalan ini. Itulah orang Israel mengikuti. Dan pada malam hari aku akan menuntunmu dengan tiang, dengan api, tiang bersinar. Percaya atau tidak, kembali kepada saudara-saudara. Ya. Jadi tidak ada yang kebetulan saudaraku di dunia ini. Sampai lalat pun, nyamuk, binatang paling kecil, cacing-cacing yang halus-halus di parit-parit itu, tidak ada yang kebetulan. Bakteri apapun semua sudah dipersiapkan. Bakteri yang ada di perutmu dan perutku ini pun sudah
buat di situ. Biar apa? Biar busuk makanan, ampas makanan kita yang kita makan. Keluarlah itu ke jamban. Itulah El Shaddai, Tuhan yang maha mulia, Tuhan maha kuasa. Dia tahu keperluan kita untuk bisa keluar lewat jamban. Dibuat bakteri dan cacing. Luar biasa kan? Anjing saya kemarin itu susah beol. Daging-daging terus saya kasih. Jadi kita pun begitu. Coba makan daging terus setiap hari. Bisa enggak saudara ke jamban? Susah. Jadi itulah. Makanan pun ada batasnya. Jadi kalau kita melanggarnya, apa bahasanya itu? Sembelit ya. Kalau susah beol itu. Sembelit ya. Makan obat lah. Makan pepaya katanya, makan ini. Sampai kadang usus itu iritasi, terkikis dan sebagainya. Jadi jangan sampai saudara dan saya lari daripada rencana dan apa yang seharusnya kita makan dan minum. Makanlah dengan secukupnya. Termasuk waktu-waktumu. Manusia sudah ditempah untuk tidur dan istirahat. Oh, kata Tuhan, setiap orang yang bekerjalah yang patut makan. Betul. Tapi kalau saudara kerja tidak tidur, Tuhan juga marah. Anda sakit, makan obat tidur, paksakan makan obat tidur. Ya, termasuk saudara katakan itu kalau menang main judi, bermalam-malam gak tidur, ya, tetap juga salah. Gak usahlah dulu main judinya. Ya, bekerja terus 24 jam, 3 hari 3 malam tidak tidur. Tuhan juga marah. Kena paru-paru lah dan sebagainya. Dan minum juga. Walaupun Rasul Paulus pernah mengatakan kepada Timotius, "Hai Timotius, aku melihat tubuhmu sudah lemah dimulai. Minum sedikit dulu anggur itu. Agar ada kekuatan atau semangat." Jadi jangan salahkan anggur itu. Kalau saudara dibuat di hadapanmu, termasuk ini, saya bawa di sini. Tapi saudara menyalahkannya ya karena apa? Saudara tidak meminum dengan porsinya. Jadi jangan fanatik, saudara tidak boleh minum anggur. Siapa bilang tidak bisa minum anggur? Siapa bilang tidak bisa minum alkohol? Tapi janganlah dulu diseret dari paret baru. Nah, itu terlalu panjang cerita saya nanti. Di obat pun ada alkohol. Di tape sendiri pun Anda minum es campur tape, itu ada alkoholnya. Dari ragi itu menciptakan alkohol. Alkohol bukan hanya di whisky. Jangan keliru. Di tape, dituak, yang sudah dikasih apa itu raru. Ya. Tetapi minumlah, makanlah dengan secukupnya. Ingat bagaimana peristiwa pertama mujizat yang diturunkan oleh Yesus Kristus? Saudara ingat? Ada? Coba sebutkan kuat-kuat. Jadi anggur. Puji Tuhan. Marga apa nih Bapak ini? Setengah. Luar biasa. Tidak semua orang ingat itu. Di kota mana itu Bapak? Anak. Sekolah minggu pasti dapat apa ini? Banyak penghargaan. Seperti anak saya di sekolah minggu, setiap tahun dapat penghargaan. Tahu di kota mana? Mujizat pertama di kota Kana, air menjadi anggur. Saya mau katakan, ada banyak orang Kristen yang pajago-jagohon bahasa India, pintar-pintar hon. Itu kan anggurnya nggak pakai alkohol. Dari mana kau tahu kawan? Itu kan murni anggur perasan. Sok-sok tahu dia. Karena orang Yahudi sebelum Kristen pun sudah ada makan pakai ragi. Jadi sekarang banyak gereja-gereja Yahudi, ya kan, nggak mau makan pakai apa yang berbau alkohol. Itu kalau roti yang sudah pakai ragi, udah ada alkoholnya itu. Makanya jangan jago-jagoan lah. Sampai sekarang orang Yahudi dan orang Kristen pun
makan roti pakai ragi, berarti roti itu sudah ada alkoholnya. Jadi jangan fanatik, setetes pun tak mau, dosa katanya. Amin. Tolong tepuk tangan sama dia, kita puji dia. Saya buka rahasia Tuhan. Tapi saya tidak mengajarkan saudara harus masuk parek dulu, baru diangkat pulang hati. Itu yang saya katakan. Jadi Tuhan itu maha baik, semuanya ini kudus di matanya. Sampai sekarang ini. Termasuk ada orang Kristen, gereja Kristen, tidak makan daging babi sampai sekarang ini. Ada. Gereja Advent. Tidak salah kalau memuliakan dia, tidak makan ikan lele, belut. Itu Taurat. Daging babi B1, B2 mungkin sampai B100. Ya kan? Memang betul nggak dimakan sampai sekarang. Termasuk ajaran daripada Bapak Sitorus. Itu aliran Advent. Saya di sini tidak ada sekte saya. Paling tak mau saya sekte-sekte. Dan saya tidak mau fanatik. Ya oke lah, kalau ada pendeta jemaat tidak mau makan itu untuk memuliakan Tuhan, silakan. Tapi jangan menganggap engkau kudus tidak memakan itu. Itu aja, amin. Sekali lagi amin. Tepuk tangan buat dia. Karena tidak sanggup kita dari makanan dan minuman untuk menguduskan ini. Tidak sanggup. Ya. Saya tidak menyerang aliran-aliran, tidak. Tapi semuanya tertulis di sini. Begitu dia datang, disempurnakan. Dan saya tidak mengatakan hukum Taurat dihapus, dihilang. Tidak. Tetap saya aminkan. Dan khotbah-khotbah saya pun sering dari kitab Taurat. Termasuk Yesaya 53 tadi. Saya senang itu dan tidak pernah saya lupakan itu. Tetapi janganlah kita pajago-jago, malu-malu. Kita paham ini semuanya. Perjanjian lama dan baru merupakan satu kesatuan. Termasuk kalau mereka yang taat dengan perjanjian lama, kenapa tidak membakar burung merpati, kambing, domba, lembu, sapi dan kerbau lagi? Itu harus dilakukan. Ya Pak Sitanggang, betul kan? Pengampunan dosa harus bikin persembahan. Minimal burung merpati. Mana sanggup kita di kota Medan ini mencari setiap hari. Satu pribadi satu loh. Jadi janganlah. Karena Tuhan sudah melihat ketidaksanggupan manusia itu melaksanakan hukum Taurat yang memang hukum dia sendiri. Bukan Musa yang bikin itu. Jangan salah kita. Bukan Nabi Musa. Walaupun dibilang hukum Musa, hukum Taurat. Memang diturunkan melalui Nabi Musa. The Ten Commandments, 10 hukum. Bukan Musa, bukan hukum Musa, tapi istilahnya hukum Musa karena Musa yang menerima langsung daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Sudah sampai di situ, saya sudah menjelaskan bagaimana keberadaan dia, bagaimana dia datang ke dunia dan ini dan sedang kita menunggu. Kembali saya kepada renungan apa yang dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapa akulah penguasa. Dikatakan setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotongnya dan dikumpulkannya dan akan dibakarnya. Jika saudara merasa belum ranting yang berbuah, renungkan dalam-dalam firman ini. Jika saudara sudah merasa sudah berbuah, walaupun masih sedikit buahnya, jangan sombong dan angkuh. Kemarin ada saya dengar celetukan sama saya. Karena saya sering melantunkan berpuluh ayat ini. Berpuluh ayat saya sanggup tanpa saya baca. Terus ada yang mendengar, saya dengar omongannya, sekarang banyak hamba-hamba Tuhan, ya, kemampuan dia mengingat atau kebolehan dia dengan Alkitab menjadi kesombongan katanya. Ya Tuhan ampuni dia. Saya tahu cibirannya sama saya. Cibirannya kepada saya. Salahkah kita menguasai ini? Bila perlu dari A sampai Z semua tertulis tanpa dibaca lagi. Tolong jawab saya.
Masalah kesombongan, Tuhan juga mengatakan, sombonglah kau, asalkan kesombonganmu memuliakan namaku. Jangan memuliakan dirimu. Ya, bermegahlah di dalam Tuhan. Itu artinya itu kawan. Bermegahlah di dalam Tuhan. Sombonglah di dalam Tuhan. Asal kesombongan itu untuk memuliakan Dia. Tepuk tangan buat Tuhan. Itu. Jadi kalau saudara bersaksi, umurmu berapa kawan? 35. Iya, paru-paruku, kata dokter, sudah enggak warnanya merah lagi, udah coklat. Kesaksian itu memuliakan Tuhan atau tidak? Tidak kan? Betul. Kau buka kedokmu yang begadang, yang merokok dan sebagainya, pokoknya paru-paruku sudah warna coklat. Paru-paruku sudah bolong. Ususku sudah hancur. Makan sembarangan, ya, dan sebagainya. Ginjalku pun, ya, akibat minum terus tiap malam, mabuk semua. Itu kata dokter. Kalau kau mau panjang umur, jangan lagi alkohol lah sementara ini. Ginjalmu sudah parah. Sudahlah, tadi nampaknya itu kawan. Lebih bagus mati gara-gara makan dan minum daripada tidak makan dan minum. Pintar si iblis itu. Udah tahu penyakitnya, darahnya penuh kolesterol, jab-jab terus, B1 sampai B10 kalau ada. Udah dibilang dokter, jangan lagi kau makan itu, Pak, Bu, kawan. Kolesterolmu tinggi, darahmu tinggi, libas terus masuk. Ya betul juga. Ada berapa preman yang saya, betul-betul preman, yang sudah saya kuburkan. Ya, karena banyak juga pendeta gereja tidak menerima, tak jelas jemaatnya, datanglah sama saya. Dan ada juga yang bunuh diri, gereja menolaknya, datanglah sama saya keluarga. Karena di sini tidak ada diatur semuanya itu. Ya. Itu aturan gereja saya. Kalau kami ini tidak pakai aturan gereja. Ya, saya sekaligus mengenalkan saya karena penabalan saya itu penabalan untuk misioner evangelis. Ya, saya tidak, walaupun saya ada gereja, saya ada. Tetap ada gereja saya. Tetapi semuanya ini saya tinggalkan. Asal sampaikan sama dia. Jadi sebelum Anda bunuh diri, bilang sama saya, Pak Pendeta Daniel Pardede, nanti aku bunuh diri tanggal sekian-sekian. Tolonglah sakramen ini saya akan ingat itu. Ketawa ibu ini. Karena gereja akan menolakmu. Udah jelas dilihat tergantung-gantung. Saya akan percayalah. Saya sakrameni kalau katanya istilahnya itu. Saya akan bikin ibadahnya. Karena kami tidak pernah diatur dengan itu. Hanya saya serahkan mayatmu dikubur biar untuk beristirahat. Kalau saya mendoakanmu untuk diampuni dosamu, tidak akan bisa. Dan saya akan dimarahi sama dia. Ngapain sih lo doain dia? Itu urusan saya ampuni. Dia kan sudah mati. Waktu hiduplah saudara minta sama saya, tolong Pak Pendeta, mampukan saya mengaku dosa saya. Dan minta pertolongan untuk diampuni. Saya akan doakan. Tapi kalau saudara sudah koit, urusan mulai itu sama dia. Bukan urusan kami lagi itu. Sekarang saya ingatkan, apakah saudara ranting yang belum berbuah, sesalilah sebelum saudara dipotong dan dikumpulkan, campakkan dan dibakar. Saya pernah mengatakan dari Yesaya 43, 42 ayat 3 itu dan sebagainya, bulu yang patah terkulai. Ini dia, patah terkulai bisa bengkok kiri atas, utara selatan, timur barat, bisa diputar-putar. Itu bambu yang patah, belum putus, patah tebu katanya. Tetapi kalau kau mau, aku dan kau mau, dia mampu membebatnya itu. Dia mampu memegang di mana saudara dan saya patah bulu itu. Bahkan bulu itu lebih kuat sebelum patah. Lebih kuat, lebih bisa menopang. Jika saudara pelita yang mau padam,
sumbunya sudah merah, artinya minyak sudah tidak ada lagi. Itu kan pelita yang seperti itu, lampu teplok. Minta kepada Tuhan, Dia akan memberikan darahnya sebagai minyaknya, dan saudara menjadi pelita lebih terang sebelum Tuhan bekerja untuk saudara dan saya, dan tidak akan pernah padam lagi. Jika saudara garam yang sudah tawar dan katakanlah hampir tidak asin lagi, minta kepada Dia agar saudara menjadi garam yang betul-betul asin. Karena garam, ingat ini, karena garam tidak perlu minta mengasinkan dirinya sendiri. Ingat ya, garam tidak pernah meminta mengasinkan dirinya sendiri. Pelita tidak pernah meminta menerangi dirinya sendiri. Guna dari pelita itu adalah menerangi kegelapan, menerangi orang lain. Dan garam ini gunanya adalah mengasinkan ya orang lain dan sebagainya. Ya, sampai di situ ya kita masuk dalam baptisan. Minggu lalu saya kasih khotbah, apakah saudara pernah dibaptis tapi masih ragu-ragu. Mungkin saudara pernah dibaptis tapi tidak mengerti. Terbuka bagi saudara sekarang ini dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, entah gereja manapun. Dan saya katakan, kalau saya menjalankan baptisan tidak ada aturan harus pakai ini, harus dicemplungkan, tidak. Saya tidak mau memakai itu. Saya hanya memakai dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalaupun ada percik di situ. Menjadi pertanyaan mungkin, kenapa Yohanes Pembaptis dulu membaptis di air Yordan? Yaitu pada saat itu di situ. Ya. Tidak ada dikatakan di sini harus. Tolong tunjukkan sama saya. Tidak ada tertulis. Kenapa pada saat di situ tidak ada istilah kolam buatan dulu di situ di pinggir Sungai Yordan. Tapi kalau ada gereja Melaka ya silakanlah, tapi jangan salah menyalahkan kita masalah aturan-aturan gereja. Itu hanya aturan sebagai manusiawi saja. Tetapi kalau saudara tidak bersedia, saya pun tidak melaksanakannya. Ada yang angkat tangan yang mau dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Seperti biasanya saya kasih surat baptisan. Ya, beberapa yang sudah menerima baptisan di sini, saya keluarkan surat baptisan. Tidak ada? Amin. Jika nanti saudara ikut dalam perjamuan kudus, artinya ini memperingatkan kita tentang kematian yang kita datangkan kepada Dia. Ya, kita memakan roti ganti tubuhnya yang kita sudah cabik-cabik. Kita minum anggur ganti darahnya yang sudah tertumpah yang kita buat. Inilah arti perjamuan kudus, untuk menyesali perbuatan, dan selalu kita perbuat ini untuk mengingat Dia. Karena Dia sendiri mengatakan itu agar kita mengingat Dia. Ada yang angkat tangan ikut dalam perjamuan kudus? Berapa orang? Semua? Ada yang tidak? Baik, silakan berdiri seperti biasa di sini. Tolong Ibu aturkan berdiri, kita berdiri. Silakan berdiri di sini. Silakan berdiri yang cepat, waktu kita sudah mau selesai. Baris berapa? Baris 3. Silakan berdiri. Nanti lagu kita tetap ya. Tolong buka. Kepada Yesus tubuh, roh, dan jiwa. Inilah roti yang akan kupecah-pecahkan. Inilah tubuhku yang sudah terpecah oleh dunia.